memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo sama mimpin doa. Yosi. Ayo. Ayo. Sini. Sepin lagi. Ayo. Baik, pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Dua. Gimana mereka? Hah? Menakik. Hujannya? Hah? Menjaga adik. Oh, baiklah. Baik, pada pembelajaran kita hari ini adalah mengenai cerita rakyat. Identifikasi unsur cerita rakyat. Tahu cerita rakyat? Tahu cerita Malin Kundang? Tahu. Nah, itu cerita rakyat. Nah, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Danau Toba, dan masih banyak lagi. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita rakyat, baik perwatakan dan latarnya. Pada tujuan pembelajaran kita, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh dan menuliskan secara singkat watak tokoh cerita rakyat dengan benar. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan latar cerita rakyat dengan benar. Melalui metode diskusi, siswa dapat menuliskan tanggapan isi cerita rakyat dengan benar. Baik, sebelum kita lanjut, sebaiknya siswa-siswa mendengarkan cerita yang akan Bapak bacakan. Dengarkan ya. Cerita ini yang berjudul Malin Kundang. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Barat hiduplah seorang janda dengan anak laki-laki satu-satunya. Malin Kundang namanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ibu itu mencari kayu bakar di hutan melalui hutan, kemudian dijual untuk ditukarkan dengan makanan. Pada suatu hari, Malin Kundang minta izin ibunya hendak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ibunya mengizinkan. Maka pergilah Malin Kundang ke kota, merantau. Setiap hari ibunya selalu mendoakannya agar dia menjadi anak yang mulia hidupnya. Setelah sampai di kota, Malin Kundang pun mendapat pekerjaan. Ia dipercaya oleh seorang saudagar kaya untuk mengemudikan kapal dagangannya. Malin Kundang bekerja secara rajin dan jujur, sehingga saudara kaya itu semakin percaya padanya. Suatu hari saudagar itu bermaksud menikahkan putrinya dengan Malin Kundang. Malin Kundang setuju saja. Kini Malin Kundang menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Pada suatu hari, istri Malin Kundang mengajaknya turun ke sebuah pantai. Sesampainya di pantai, Malin Kundang dan istrinya serta pengawalnya turun dari kapal untuk berteduh. Tiba-tiba salah seorang penduduk setempat yang mengetahui bahwa saudagar kaya itu adalah Malin Kundang. Kemudian dia memberitahukannya kepada ibu Malin Kundang yang sudah tua. Ibu Malin Kundang sangat gembira mendengarnya. Ia berlari-lari menuju tempat Malin Kundang dan istrinya beristirahat.
Perempuan tua itu dengan berpakaian sopan santun itu semakin yakin telah melihat Malin Kundang. Ia menyapa Malin Kundang, "Anakku, syukurlah anakku menjadi anak yang mulia. Ini ibu nak, ibu merindukanmu." Malin Kundang menjawab dengan marah, "Hai perempuan tua, pergi kamu. Aku ini saudara yang kaya. Aku tidak pernah mempunyai ibu seperti kamu." Walaupun begitu, ibu Malin Kundang masih tetap memanggil-manggil Malin Kundang dengan suara yang parah. Tetapi Malin Kundang tetap tak memperdulikannya. Bahkan ia pergi mengantar istrinya naik ke kapal lagi. Karena sakit hati, tanpa disadari ibu Malin Kundang berkata, "Anak durhaka, nanti kamu akan mengalami musibah besar." Tidak lama kemudian kapal Malin Kundang sampai di tengah laut, namun tiba-tiba datang ombak yang sangat besar dan hujan badai yang sangat lebat. Malin Kundang bersama istri dan para pengawalnya mati tenggelam di tengah laut. Itulah balasan anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi dari cerita yang Bapak bacakan tadi, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Coba. Malin Kundang, istrinya dan ibunya dan anak-anak. Malin Kundang, Istrinya, ibu Malin Kundang, dan ibunya. Tidak ada anak-anaknya tadi, pengawal. Ada ibu, pengawal. Ya. Jadi tempatnya ini, latar dari cerita Malin Kundang ini di mana? Di sebuah desa wilayah Sumatera Barat. Itu dia. Di sebuah desa wilayah Sumatera Barat. Baik, selanjutnya kita akan membentuk kelompok dan akan Bapak bagikan tugas kelompok adalah cerita dan nanti buat jawabannya kelompok ya. Ini kerjasama, kalian baca, kemudian nanti diisikan di sini dan tiap kelompok nanti perwakilan satu orang ke depan. Ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Dah. Jangan ribut ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 kerjasama kelompok, kalian baca, kalian pun jawabannya, pertanyaannya ada di lembar kedua. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Latar, maksud, watak, sifatnya. Sifat musuh dia. Jadi sifat diceritai, sifat di Pak tadi suruh dia. Sifat di ini ya. Ini kan latarnya ini pedesaan sawah baru apa ini? Sebuah desa. Apa lagi yang ada di sini? Sawah, terus
Ini kan latarnya ini tidak ada contohnya pedesaan, sawah, terus apa lagi? Di mana lagi? Sawah dan ladang, kan? Baru apa lagi? Latarnya itu. Kalian baca tuh. Baik, sudah siap? Ya. Baik, untuk kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Siap. Coba maju perwakilan dari kelompok 2 ke depan untuk membacakan tugas kelompoknya. Nanti dijawab. Di sini aja. Coba tugas kelompok dari kelompok 2 ya. Nah, coba bacakan unsur-unsur dari cerita petani yang baik hati. Latarnya apa, tokohnya, wataknya, tanggapannya apa? Coba. Latar pedesaan sawah dan peternakan. Tokoh istri, Pak Tani, anak-anak dan tetangganya. Wataknya Pak Tani yang baik hati, istrinya tidak sombong. Tanggapan, senang dan setuju dengan kebaikan Pak Tani dan istrinya yang tidak sombong kepada tetangganya. Baik, bagus sekali. Tangan dulu. Tangan dulu. Untuk kelompok 1, perwakilannya maju ke depan. Baik, coba ceritakan unsur-unsur cerita dari petani yang baik hati tadi yang sudah Bapak bagikan, yang sudah dibaca. Coba bacakan hasil diskusi kalian. Iya, baca. Latarnya adalah ladang. Ya, itu kan ada pedesaan sawah lagi. Latarnya adalah Latarnya adalah ladang. Tokoh Pak Tani dan istri Pak Tani. Dan watak baik hati, tidak sombong. Tanggapan, saya merasa saya merasa Pak Tani tidak sombong. oke. Baik, tangan. Satu. Harus semangat ya, semangat. Baik, tadi dari cerita petani yang baik hati, tadi yang menjawab latarnya itu pedesaan kan? Pedesaan sawah dan ladang. Pak Tani tidak sombong. Pak Tani dan keluarganya tidak sombong, suka membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betul? Betul. Jadi semuanya udah bagus ya, udah baik jawabannya ya. Nah, itulah dari unsur-unsur dari cerita rakyat. Selanjutnya Bapak akan membagikan tugas ini masing-masing. Iya, ini dijawab satu-satu orang. Buat namanya di bawah, tuliskan namanya. Nanti dikumpul sama Bapak. Ini juga dikumpul di semua ini ya. Ya, ini jawab. Nanti dikumpul sama Bapak ya. Sama ini juga.
siap? Siapa? Kumpulkan. Ya ini juga tuh. Sama. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah intisari atau cerita yang membuat pesan moral ataupun amanat atau peristiwa penting yang ingin disampaikan kepada kita semua. Artinya cerita rakyat itu dibuat adalah warisan daripada nilai-nilai luhur atau tradisi dan pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Paham? Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Besok jangan ada yang tidak hadir lagi. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa.